Ada hutan yang relatif luas di pegunungan di belakang distrik keluarga Lin. Jika seseorang beruntung, seseorang kadang-kadang dapat menemukan satu atau dua ramuan di hutan itu. Jadi, setiap kali mereka punya waktu, generasi muda keluarga Lin akan selalu datang untuk mencoba peruntungan mereka. Dengan demikian, orang mungkin bisa mengatakan bahwa hutan adalah tempat yang agak populer di antara keluarga Lin. Pada saat ini, ada cukup banyak orang di pintu masuk hutan. Orang-orang ini semua remaja muda, jelas generasi muda dari keluarga Lin. Melewati tembok manusia, sekelompok sosok kokoh menjulang di tengah jalan, kebetulan menghalangi jalan. Di belakang sosok-sosok ini adalah seorang gadis muda dengan pakaian berwarna terang. Wajah gadis itu seperti lukisan dan kulitnya seputih salju yang baru turun. Meskipun dia masih muda, kecantikannya sudah menyebabkan banyak orang terengah-engah dan terpana melihatnya. Dan pada saat ini, matanya, yang biasanya penuh dengan kehidupan, sekarang dengan marah menatap sosok di depannya. Tangannya yang tertutup tanah kecil dengan erat meraih tanaman merah api yang memancarkan aroma samar. Lin San, jangan terlalu sombong. King Tan memelototi satu sosok tertentu di kepala kerumunan, jejak kemarahan dalam suaranya yang biasanya hidup. Hehe, kami sudah menemukan Scarlet Sun Grace ini kemarin, hanya saja kami menunggu sampai hari ini untuk mengambilnya. Namun Anda telah mengambil apa yang menjadi milik kami, bagaimana Anda masih bisa mengatakan bahwa saya yang sombong? Sosok di depan ternyata adalah seorang anak muda yang kelihatannya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Pada titik ini, dia menyeringai dengan tangan disilangkan sambil menatap King Tan yang marah. Itu tidak masuk akal. Mendengar Lin San mencoba memutarbalikkan fakta, wajah mungil King Tan memerah karena marah. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan Scarlet Sun Grace ini, bagaimana bajingan itu bisa menemukannya terlebih dahulu. Dan jika dia benar-benar menemukannya lebih dulu seperti yang dia katakan, bagaimana mungkin dia meninggalkannya di sana? Mungkinkah dia sengaja menunggu orang lain untuk mengambilnya? Aku tidak berbicara omong kosong. Lin San menatap King Tan yang terlihat menggemaskan bahkan saat marah. Namun demikian dia tersenyum ketika dia berkata, King Tan, beri aku rumput matahari merah dan aku akan membiarkanmu pergi. Jangan pikirkan itu. King Tan menggertakkan giginya. Selama periode waktu ini, dia telah melihat bagaimana Lin Dong berlatih dengan susah payah, seolah-olah hidupnya dipertaruhkan. Dia juga mengerti bahwa jika Lin Dong tidak tampil baik di kompetisi klan yang akan datang, tidak hanya dia, tetapi juga orang tuanya, akan menderita pukulan yang luar biasa. Jadi, selama periode ini, dia selalu datang ke sini dengan harapan menemukan bahkan hanya satu obat mujarab sehingga dia bisa membantu Lin Dong meningkatkan kecepatan latihannya. Dan setelah akhirnya menemukan satu tangkai Scarlet Sun Grace hari ini setelah banyak kesulitan, bagaimana mungkin dia bisa menyerahkannya kepada bajingan yang mengerikan itu? Karena seperti itu, sepertinya kamu hanya bisa bermalam di tempat ini. Lin San terkekeh, melirik ke arah King Tan sebelum melanjutkan, baru saja, bocah Lin Changqiang itu sepertinya melarikan diri, dia seharusnya pergi mencari Lin Dong kan. Bagus, aku masih belum puas dari pukulan terakhir yang kuberikan padanya. Mendengar kata-kata ini, wajah mungil King Tan berubah. Dia tahu bahwa Lin Dong dan Lin San biasanya tidak pernah saling berhadapan dan mereka akan gatal untuk bertarung setiap kali mereka bertemu. Namun, setiap kali mereka bertarung, Lin Dong selalu berakhir di ujung tongkat yang pendek. Berikan Scarlet Sun Grace kepadaku dan aku tidak akan mengalahkannya, bagaimana kedengarannya? Melihat perubahan wajah kecil King Tan, Lin San tertawa terbahak-bahak, senang pada dirinya sendiri. Kamu bajingan. King Tan menggigit bibirnya, matanya sudah agak merah. Pada tampilan ini, banyak yang akan merasa agak kasihan padanya. Meskipun King Tan bukan bagian dari keluarga Lin, tetapi karena dia sudah sangat cantik dan gadis muda yang hidup, bahkan tidak perlu repot-repot menyebut keluarga Lin, dia dipuja banyak anak muda, bahkan di seluruh kota Qingshan. Namun, meskipun banyak di antara kerumunan itu kasihan padanya dan merasa tidak puas dengan pergantian peristiwa ini, setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk tidak turun tangan atau mengatakan apapun.
Lin San adalah seorang tiran kecil di antara generasi muda keluarga Lin. Tidak hanya dia memiliki sejumlah besar kekuatan, tetapi ayahnya juga yang bertanggung jawab atas keuangan keluarga Lin. Jadi tidak ada yang mau menyinggung perasaannya, dan bahkan jika mereka pergi dan melaporkannya ke generasi yang lebih tua, Lin San paling-paling akan dikurung hanya untuk 1 atau 2 hari. Ditambah lagi, setelah keluar, dia pasti akan membalas orang yang melaporkannya. Oleh karena itu, di kalangan generasi muda, jarang sekali ada orang yang berkonflik dengannya. Apakah kamu tidak akan menyerahkannya? Jika Anda tidak bergegas, saya khawatir Lin Dong akan tiba kapan saja. Lin San mengejek sambil dengan sengaja bertindak seolah-olah dia sedang mengamati sekeliling, seolah-olah dia menantikan kedatangan Lin Dong. Ambil. Air mata keluhan menggenang di mata King Tan, namun dia dengan keras kepala bertahan. Dengan erat mencengkeram Scarlet Sun Grace di tangannya untuk terakhir kalinya, dia menggertakkan giginya sebelum dengan keras melemparkannya ke arah Lin San. Hehe, gadis yang baik. Sebagai tanggapan, Lin San dengan gembira melangkah maju untuk menangkap rumput matahari merah yang telah terlempar ke arahnya. Namun, saat dia hendak merebut Scarlet Sun Grace dari udara, sesosok tiba-tiba menerobos kerumunan dan menabrak tubuhnya dengan keras. Kekuatan luar biasa langsung menyebabkan dia berguling 2 putaran di tanah sebelum akhirnya berhenti. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Tatapan mereka buru-buru berbalik untuk melihat siapa yang datang sebelum beralih ke simpati. Bajingan. Lin San merangkak naik dari tanah, tidak peduli dengan kotoran di sekujur tubuhnya. Dia menatap sosok yang sekarang berdiri di tempat yang dia tempati sebelumnya. Niat jahat tiba-tiba muncul di matanya saat dia mencibir, Lin Dong. Bagus, sepertinya kamu sudah dewasa dalam beberapa hari setelah kita tidak bertemu. Saya kira saya mungkin telah membiarkan Anda pergi terlalu ringan terakhir kali dan Anda belum belajar pelajaran Anda. Lin San, aku sudah memberimu Scarlet Sun Grace, apalagi yang kamu inginkan? King Tan berkata dengan marah saat wajah mungilnya berubah saat melihat tatapan jahat Lin San. Dia dengan cepat mengambil Scarlet Sun Grace yang jatuh ke tanah dan melemparkannya ke Lin San. Aku akan mengambil eliksir dan juga mengalahkannya hari ini. Lin San menangkap Scarlet Sun Grace, mencibir. Anda. Wajah kecil King Tan menjadi panas karena marah pada kata-kata ini. Tangan kecilnya mengepal, bahkan dalam mimpi terliarnya dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin San akan menjadi bajingan seperti itu. Lin Dong juga tidak bisa tidak mencibir perilaku kasar dan tidak masuk akal Lin San. Segera setelah itu, dia menarik King Tan ke satu sisi dan membalas kata-kata Lin San, aku akan mengambil obat mujarab dan mengalahkanmu hari ini. Haha. Mendengar kata-kata Lin Dong, Lin San jelas tercengang meskipun dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya dan tertawa terbahak-bahak. Dengan tatapan mengejek, dia melihat yang pertama dan berkata, sepertinya aku mungkin memukul kepalamu terlalu keras sebelumnya. Kerumunan lainnya juga melihat ke arah Lin Dong, bingung. Meskipun berkemauan keras itu bagus, jika seseorang melampaui batasnya, seseorang akan meminta hukuman. Keduanya telah bertarung berkali-kali sebelumnya, tetapi setiap kali selalu berakhir di Lin Dong dipukuli hitam dan biru. Lin Dong Ge, jangan berkelahi dengannya. Kita tidak membutuhkan rumput matahari merah itu. Melihat bahwa Lin Dong ingin bentrok dengan Lin San lagi, King Tan dengan cepat menariknya kembali, sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Ya, Lin Dong, seorang pria sejati tahu lebih baik daripada bertarung ketika peluang ditumpuk melawannya. Kembalilah dan berlatihlah lebih lama sebelum kamu kembali dan beri pelajaran kepada bajingan ini. Lin Changqiang yang mengikuti di belakang Lin Dong segera membuka mulutnya untuk menasihati yang terakhir. Ingin pergi. Ini tidak semudah itu. Lin San mencibir, pada saat berikutnya sosoknya berlari ke depan. Dalam beberapa langkah, dia muncul di hadapan Lin Dong, kelima jarinya dengan cepat mencengkeram kepalan tangan yang terbang ke arah dada Lin Dong saat samar-samar mengeluarkan suara angin yang berhembus. Pak, Lin Dong menatap tinju bertenaga penuh Lin San, sudut mulutnya berubah ke atas menjadi seringai. Namun dia tidak merunduk atau menghindar, sebaliknya telapak tangannya terulur dan menabrak tinju Lin San, menyebabkan tatapan orang banyak berubah menjadi takjub. Saat kepalan tangan bertemu telapak tangan,
suara keras seperti batu yang saling berbenturan terdengar. Namun, yang membuat kagum orang banyak adalah fakta bahwa Lin Dong benar-benar berhasil menerima pukulan Lin San. Lapisan 4 tubuh marah. Setelah pertukaran itu, Lin San bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kulit lawannya terasa setidaknya sekeras miliknya. Kulit yang keras seperti itu jelas milik seseorang yang telah mencapai lapisan keempat tubuh temperet. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini baru berada di lapisan kedua setengah bulan yang lalu, bagaimana dia bisa tiba-tiba naik ke lapisan keempat? Lin San tidak bisa mempercayainya, namun dia mengatupkan rahangnya. Bahkan jika kamu telah mencapai lapisan 4 tubuh temperet, jangan pernah berpikir untuk bertarung denganku. Tinju batu jatuh. Lin San menarik tinjunya dan tiba-tiba berteriak. Di lengannya, pembuluh darah biru mulai keluar, dengan cepat menyebar ke seluruh lengannya. Segera setelah itu, beberapa gambar tinju muncul, seperti batu, mereka menghantam dengan ganas ke arah kepala Lin Dong. Kekuatan semacam itu mirip dengan batu yang terbang keluar dari ledakan. Seni bela diri level 1 kategori bawah, Falling Rock Fist. Memikirkan bahwa Lin San juga mulai belajar seni bela diri, Lin Dong benar-benar tidak beruntung. Kerumunan gempar setelah melihat situasi Lin Dong saat ini. Tatapan Lin Dong terpaku pada beberapa gambar tinju yang masuk. Meskipun Falling Rock Fist Lin San tidak lemah, dia bertanya-tanya mengapa itu tampak begitu penuh dengan kekurangan dan kesalahan di matanya. Tanpa ragu, Lin Dong langsung mengeksekusi Penetrating Fist. Pah. Lengan bajunya menamparkan lengannya, menyebabkan suara yang renyah dan keras bergema. Pada saat yang sama, tinju Lin Dong bertabrakan dengan gambar tinju Lin San. Berdebar. Saat tinju mereka saling bersentuhan, tubuh Lin San bergetar saat kekuatan besar dengan cepat keluar dari tinjunya. Setelah itu, yang membuatnya terkejut dan takjub, gelombang rasa sakit menjalar dari kedua tinjunya yang keras. Tinju menembus, 3 gema. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, mata Lin San tebal karena terkejut. Secara alami, dia pernah mendengar tentang Penetrating Fist, itu sangat terkenal di antara seni bela diri level 1. Dia awalnya berencana untuk mempelajari teknik tinju ini, namun dia masih tidak dapat menghasilkan gema bahkan setelah 10 hari pelatihan. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Lin Dong yang sebelumnya tidak pernah cocok untuknya benar-benar mampu mencapai kesuksesan seperti itu. Petik 2. Ini bukan 3 gema, itu 4. Lin Dong dengan dingin tersenyum, lengannya tersentak saat suara renyah lainnya bergema. Setelah itu, pukulan yang semakin berat menghantam kedua tinju Lin San. Gedebuk. Dihadapkan dengan 4 gema Penetrating Fist, jurus Falling Rock Fist Lin San runtuh. Selangkah demi selangkah, dia terhuyung mundur sebelum akhirnya jatuh, membuat takjub kerumunan penonton. Namun, tepat ketika Lin San hendak jatuh, sebuah lengan tiba-tiba terulur untuk meraih bahunya. Dengan dorongan lembut, Lin San menjadi stabil. Lin San dengan cepat menoleh untuk menatap sosok yang muncul di punggungnya, tiba-tiba sangat bahagia. Ekspresi kerumunan di sekitarnya juga berubah saat rasa takut melintas di mata mereka. Menatap sosok di belakang Lin San, ekspresi King Tan dan Lin Changqiang berubah saat ekspresi khawatir muncul di mata mereka. Wajah Lin Dong meregang kencang, saat dia juga mengalihkan pandangannya ke belakang Lin San. Seorang anak muda berpakaian putih memegang bahu Lin San, menstabilkannya dan mencegahnya jatuh ke tanah. Anak muda itu tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan dia memiliki fitur wajah yang agak tampan. Senyum kecil di wajahnya, namun di mata Lin Dong, senyum ini tampak sedikit dingin. Lin Hong, kakak Lin San dan anggota keluarga Lin yang cukup menonjol. Dia baru berusia 15 tahun, namun dia sudah lama mencapai temperet body 5 layer. Pada tahap ini, dia hanya membutuhkan 1 langkah lagi sebelum dia dapat mengolah benih kekuatan Yuan. Setelah itu, dia pasti akan berada di peringkat 3 teratas di antara semua generasi muda di keluarga Lin. Meskipun Lin San sangat sombong terhadap orang lain, dia menjadi lemah lembut seperti domba di depan Lin Hong yang tampaknya lembut. Hanya dengan tingkat keterampilan ini, mengapa kamu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri, daripada berlatih dengan benar?
Lin Hong terkekeh saat dia melonggarkan cengkeramannya. Itu hanya karena aku ceroboh, jika kita bertarung lagi, tidak ada yang perlu aku takuti. Wajah Lin San memerah karena malu mendengar kata-kata Lin Hong. Namun jawaban Lin San tampak agak dipaksakan, karena jelas bahwa pukulan Lin Dong memang sangat kuat. For penetrating fist bukanlah sesuatu yang bisa kamu blokir. Tatapan Lin Hong berbalik ke arah Lin Dong, mengamati yang terakhir untuk sementara waktu sebelum berkata, Lin Dong Biaodi, sepertinya Anda telah menyembunyikan ini untuk beberapa waktu. Lin Hong juga tahu tentang kesulitan dalam berlatih penetrating fist. Tidak peduli apa, untuk berlatih sampai gema keempat membutuhkan usaha berbulan-bulan. Namun sebelum kejadian ini, dia belum pernah mendengar bahwa Lin Dong bahkan tahu seni bela diri ini. Itu hanya tipuan, hampir tidak layak mendapat perhatian Lin Hong Biaoge. Sudut mulut Lin Dong menarik menjadi senyum masam saat dia menjawab. Mungkin karena perseteruan antara ayah mereka, bahkan jika Anda mengatakannya dengan baik, Lin Hong dan saudaranya memiliki hubungan yang tegang dengan Lin Dong. Demikian juga, Lin Dong tidak memendam niat baik terhadap mereka. Meskipun Lin Hong tampak sopan dan ramah di permukaan, Lin Dong tahu bahwa dibandingkan dengan Lin San yang mengancam, saudaranya sebenarnya jauh lebih jahat. Alasan mengapa Lin San bisa menjadi sedikit tiran dalam generasi muda di keluarga Lin, bukan hanya karena ayahnya tetapi juga Lin Hong, yang memiliki pengaruh yang cukup jauh. Tentu saja, yang paling penting, Lin Dong telah mendengar dari Lin Xiao bahwa setengah tahun yang lalu, Lin Hong sebenarnya telah meminta untuk bertunangan dengan King Tan. Untungnya, permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Lin Xiao. Hal ini semakin memperdalam permusuhan antara kedua belah pihak. Lin Dongge, ayo pergi dulu. King Tan diam-diam menarik lengan baju Lin Dong sambil berbisik. Meskipun dia sangat terkejut bahwa Lin Dong telah berhasil mengalahkan Lin San, Lin Hong berdiri tegak di atas Lin San dalam hal seni bela diri dan kecerdasan. Dia jelas bukan orang yang bisa diajak main-main. Hehe, King Tan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Lin Hong terkekeh saat dia mengalihkan pandangannya ke King Tan dengan kilau aneh di matanya. Meskipun King Tan masih muda, dia cantik sekali. Di antara generasi muda di kota Qingyang, banyak yang diam-diam mengaguminya dan tentu saja, dia tidak terkecuali. Lin San selalu menjadi anak nakal yang impulsif. Namun, jika Anda membutuhkan ramuan apapun, Anda hanya perlu mendekati saya. Obat mujarab tingkat 1 seperti Scarlet Sun Grace sedikit kurang berkualitas. Mendengar Lin Hong berbicara dengannya seolah-olah mereka akrab, alis berbentuk bulan sabit King Tan terjalin erat. Namun, karena kekuatan pihak lain, meskipun dia tidak terlalu senang tentang hal itu, dia memilih untuk tidak berbicara kembali. Sial, orang ini sangat menjijikkan, aku pasti akan memukulnya sampai mati di masa depan. Lin Changqiang bergumam di belakang Lin Dong karena dia juga sangat muak dengan kata-kata Lin Hong. Terima kasih banyak atas niat baik Lin Hong Biaoge, namun kami lebih suka bergantung pada diri kami sendiri. Tidak mudah bagi keluarga untuk mendapatkan uang, jadi sudah sepatutnya kami mencoba yang terbaik untuk menabung bahkan sedikit. Lin Dong tersenyum, mengabaikan gumaman Lin Changqiang. Jika dia melihat Lin Hong di masa lalu, dia hanya bisa berharap untuk mundur sebelum sesuatu terjadi. Namun itu berbeda sekarang, karena dia memiliki jimat batu rahasia, dia tahu bahwa melampaui Lin Hong hanya masalah waktu. Oh, karakter pantang menyerah Lin Dong Biao di persis sama dengan ayahnya. Benar-benar layak untuk warisannya. Meskipun Lin Hong tersenyum, siapapun yang mendengar kata-katanya dapat mengatakan bahwa mereka memiliki sedikit ejekan. Kemarahan melintas di mata Lin Dong saat dia mendengar kata-kata mengejek ini. Hehe, karena rumput matahari merah ditemukan oleh King Tan, maka itu harus dikembalikan. Jangan khawatir King Tan, setelah semua ini, aku pasti akan membantumu mengajari orang kasar ini pelajaran. Lin Hong mengambil Scarlet Sun Grace dari tangan Lin San dan melambaikannya pada King Tan sambil tersenyum. Melihat tindakannya, King Tan mengerucutkan bibir mungilnya, tidak berani bergerak maju untuk mengambil Scarlet Sun Grace. Dia khawatir Lin Hong akan mengambil kesempatan ini untuk menciptakan masalah bagi Lin Dong di masa depan. Jika demikian, dia lebih baik menyerahkan Scarlet Sun Grace ini.
Sebagai tanggapan, sudut mulut Lin Hong tidak bisa membantu tetapi sedikit terangkat. Sepertinya Lin Hong Biaoge benar-benar individu yang murah hati. Namun, sebelum senyum bisa terbentuk di wajahnya, Lin Dong menyela dengan tertawa. Setelah itu, di bawah tatapan waspada dari orang banyak, Lin Dong melangkah maju dan mendekati Lin Hong saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih Scarlet Sun Grace. Tindakan tiba-tiba Lin Dong menyebabkan wajah Lin Hong menjadi kaku. Yang terakhir menatap lurus ke arah yang pertama dengan tatapan dingin di matanya. Tindakan Lin Dong di depan orang banyak telah melukai harga diri Lin Hong. Namun, Lin Dong menutup mata terhadap tatapan Lin Hong saat ia berusaha mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk merebut rumput matahari merah. Namun demikian, ia menemukan bahwa tangan Lin Hong terus memegang Scarlet Sun Grace seperti sepasang penjepit logam. Seketika, Lin Dong tersenyum dan bertanya, "Jadi, apakah Lin Hong Biaoge tiba-tiba menyukai rumput matahari merah ini sekarang?" Setelah mendengar kata-kata ini, sudut mata Lin Hong berkedut saat dia perlahan melepaskan cengkeramannya. Menatap belati di Lin Dong, dia tertawa dan berkata, "Lin Dong Biaodi, saya juga tertarik dengan tinju penetrasi Anda. Apakah Anda bersedia untuk terlibat dalam duel ringan dengan saya?" Tanpa menunggu jawaban Lin Dong, Lin Hong tiba-tiba maju selangkah saat telapak tangannya terbang menuju dada Lin Dong. Embusan yang mengikutinya jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika Lin San menyerang. Melihat Lin Hong melancarkan serangannya segera setelah dia berbicara, ekspresi wajah Lin Dong menjadi gelap saat dia dengan cepat mengangkat kedua tangannya di depan dadanya, untuk melindungi organ vitalnya. Gedebuk. Saat mereka bertukar pukulan, Lin Dong segera merasakan kekuatan yang kuat dan rasa sakit yang tajam memantul melalui lengannya, memaksanya untuk mundur 10 langkah. Syukurlah fondasinya kokoh, sehingga dia tidak berakhir dengan kejang-kejang di tanah. Kekuatan Yuan. Lapisan ke-6 tubuh temperet. Petik 2. Memantapkan tubuhnya, Lin Dong bergumam sambil menatap Lin Hong. Dia telah dengan jelas melihat cahaya yang sangat lemah menyelimuti tinju yang terakhir. Itu jelas efek dari Yuan Power. Ini berarti bahwa Lin Hong telah benar-benar memasuki ranah lapisan ke-6 tubuh temperet dan benih kekuatan Yuan telah lahir di tubuhnya. Lin Hong melirik Lin Dong, alisnya menyatu. Fakta bahwa dia secara tak terduga gagal mengalahkan yang terakhir dalam satu gerakan tidak cocok dengannya. Namun, dia tetap yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Dong dalam 5 langkah. Ini adalah kepercayaan yang dia miliki dalam dirinya, yang telah mencapai lapisan ke-6 tubuh temperet. Lin Dong Biaodi memang terampil, datang lagi. Kilatan berbahaya di matanya mengisyaratkan bahwa Lin Hong tidak berencana untuk melepaskan Lin Dong dengan mudah. Dengan tawa cepat, dia sekali lagi bergegas menuju yang terakhir. Namun kali ini, banyak orang di kerumunan tersentak sebagai tanggapan karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa di tubuhnya diselimuti cahaya yang sangat lemah. Saat dia menatap Lin Hong yang tangguh itu, kemarahan di mata Lin Dong meningkat. Dia menggertakkan giginya saat dia bersiap untuk meluncurkan serangan balik habis-habisan dengan penetrating fist-nya. Namun sebelum mereka bentrok lagi, sebuah suara marah tiba-tiba berteriak. "Kalian berdua berhenti sekarang." Langkah kaki Lin Hong segera terhenti saat suara itu memenuhi telinganya. Saat dia berbalik untuk melihat, dia melihat seorang wanita muda berjalan keluar dari kerumunan, kemarahan membara di wajahnya yang cantik. Wanita muda itu berpakaian merah, dan dia tampak berusia sekitar 17 hingga 18 tahun. Dia sedikit lebih tua dan lebih besar dari yang lain, dan fitur wajahnya bisa dianggap cantik. Saat kuncir kuda coklatnya menjuntai ke pinggang rampingnya, alis matanya yang sedikit vertikal memberinya semangat heroik yang tidak akan kalah dari pria manapun. Ini Lin Xiajie. Setelah menyaksikan wanita tersebut, kerumunan di sekitarnya meletus. "Oh, sepertinya itu Lin Xiajie." Lin Hong tersenyum pada wanita berpakaian merah. "Lin Hong, karena kita semua dari keluarga Lin, apakah kamu benar-benar perlu menggunakan Yuan Power selama duel?" Lin Xia menjawab, mengerutkan kening saat dia mengamati kerumunan. "Kami baru saja bermain. Karena Lin Xiaojie telah berbicara, kami secara alami baik-baik saja sekarang." Lin Hong dengan santai bergumam. Pada saat ini, Lin Dong juga menarik tinjunya saat dia dengan sopan menyapa Lin Xiajie.
Wanita ini adalah putri dari paman pertama mereka, dan meskipun dia perempuan, dia adalah individu yang paling menonjol di antara generasi muda di keluarga Lin. Faktanya, dikabarkan bahwa dia telah maju ke Temperet Body 6 Teh Layar setengah tahun yang lalu, dan saat ini tidak ada yang tahu seberapa jauh dia telah berkembang sejak itu. Reputasi Lin Xia bisa dibilang cukup bagus, bahkan di kalangan generasi muda di kota Qingyang. Oleh karena itu, di keluarga Lin, dia memegang status yang cukup tinggi, dan bahkan Lin Hong tidak berani menyinggung perasaannya. Apa gunanya bertarung melawan saudaramu sendiri dari keluarga yang sama? Jika Anda benar-benar mampu, ketika perburuan kota Qingyang dimulai, Anda harus bersaing dengan generasi muda di keluarga lain. Hanya jika Anda menang, maka Anda dapat dianggap sebagai ahli. Lin Xia membalas. Seperti seorang pemimpin geng wanita, kata-katanya membawa beban. Lin Xia Jie benar. Lin Hong dengan malas menjawab. Dia mendekati Lindong dengan Scarlet Sun Grace di tangan dan melemparkan ramuan ke arah yang terakhir. Segera menggunakan nada lembut yang hanya bisa didengar di antara dua, dia dengan ringan bergumam, aku akan masuk 3 besar dalam kompetisi keluarga yang akan datang dalam 6 bulan. Setelah itu, saya akan meminta kakek untuk mengizinkan saya bertunangan dengan King Tan. Sementara itu, tolong jaga baik-baik calon pengantinku. Saat dia selesai, dia menepuk bahu Lindong seolah-olah mereka sudah menjadi saudara ipar, sebelum dia berbalik dengan senyum di wajahnya, dan pergi bersama Lin San. Saat Lindong menatap punggung Lin Hong, dia perlahan mengepalkan tinjunya menjadi bola saat tatapan dingin melintas di matanya. Dia pasti akan menghentikan bajingan ini untuk menikahi King Tan. Ingin menjadi 3 besar, tidak semudah itu. Meskipun kemampuan Lin Hong jauh lebih unggul darinya, Lindong tetap yakin bahwa dengan bantuan jimat batu dan kerja kerasnya sendiri, dia pasti akan mengejar Lin Hong sebelum kompetisi keluarga.